teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri, ada Inge, Astrid, Mailan, Monica, dan Rahmalia. Di video kali ini kita akan membahas salah satu kondisi yang relate banget sama keadaan yang ada di Bengkulu, khususnya setelah banjir. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa setelah banjir justru banyak yang tiba-tiba sakit, padahal cuma kena air aja? Nah, di kasus 3 ini kita bakal bahas tentang fenomena tersebut, mulai dari penyebab dan jenis bakteri yang terlibat, Sampai bagaimana bakteri itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi, ayo kita bahas lebih lanjut. Ayo. Jadi, setelah banjir rob di daerah pantai panjang Kota Bengkulu, terjadi peningkatan jumlah warga yang mengalami gejala seperti demam tinggi, nyeri otot, dan mata menguning. Dari kondisi ini, dokter menduga penyebabnya adalah adanya kontaminasi urin hewan di air genangan banjir. Kalau kita kaitkan dengan materi mikrobiologi, kemungkinan besar penyakit ini disebabkan oleh bakteri berbentuk spiral atau spiroset. Salah satu contohnya adalah Leptospira interrogans yang merupakan penyebab penyakit leptospirosis. Bakteri ini biasanya hidup di lingkungan lembab dan dapat menyebar melalui air yang sudah terkontaminasi. Secara morfologi, bakteri spiroset memiliki bentuk spiral seperti pegas. Selain itu, bakteri ini memiliki alat gerak khusus di dalam tubuhnya, sehingga bisa bergerak dengan cara berputar seperti bot. Bentuk dan struktur ini membuat bakteri memiliki kemampuan gerak yang berbeda dibandingkan bakteri lainnya. Karena gerakannya seperti berputar, bakteri ini dapat bergerak dengan sangat lincah di dalam air, termasuk air banjir yang kotor. Hal ini membuat bakteri mudah menyebar ke lingkungan sekitar, terutama setelah terjadi banjir. Jadi, semakin sering kontak dengan air tersebut, semakin besar pula risiko penyebarannya. Perlu diperhatikan, bakteri ini juga dapat masuk ke dalam tubuh manusia dengan mudah, terutama melalui luka kecil, goresan, atau kulit yang terlalu lama terpapar air. Kemampuan geraknya yang seperti bor memungkinkan bakteri menembus jaringan kulit tanpa disadari. Jadi, kesimpulannya, bentuk spiral dan kemampuan gerak bakteri spiroset menjadi faktor utama yang membuatnya mudah menyebar di air dan menginfeksi manusia. Oleh karena itu, penting untuk menghindari kontak langsung dengan air banjir, menggunakan pelindung seperti sepatu boot, serta menjaga kebersihan setelah terpapar. Dengan begitu, kita dapat mencegah risiko terjadinya infeksi seperti leptospirosis. Dari kasus ini, kita jadi tahu kalau banjir bukan cuma soal lingkungan, tapi juga bisa berdampak serius ke kesehatan. Pesan dari kami, tetap waspada setelah banjir dan jaga kebersihan agar terhindar dari infeksi seperti yang disebabkan oleh Leptospira interrogans. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita semua dan membuat kita lebih peduli terhadap kesehatan lingkungan. Terima kasih semuanya.